Selamat siang Pak Idi dan teman-teman mahasiswa sekalian. Perkenalkan kami dari kelompok bisnis Kolaborito yang beranggotakan Christopherus Jason, Justin Sebastian, dan saya sendiri Ignatius Veteran. Next. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas beberapa aspek dari bisnis kami yang meliputi segi market analysis, business environment, market strategi, dan yang diakhiri nanti konklusi atau kesimpulan. Boleh di next. Pada bagian pertama, saya akan membahas market analysis dari bisnis kami. Market analysis bisnis kami itu ada strength, yaitu kelebihan yang mencolok dari bisnis kami, yaitu terdapat pada menu yang bervariasi, mulai dari classic pack, carnivore pack, dan vegetarian pack. Selain itu, produk makanan kami memiliki rasa yang cocok bagi seluruh masyarakat Indonesia, karena kami kolaborasikan berbagai bumbu masakan Nusantara seperti rendang ke dalam produk kami yang menjadi daya tarik dan selling point dari Kolaborito. Kelebihan kedua yaitu dari cara memesan menu dari Kolaborito itu sendiri. Kami menggunakan sistem self order, yaitu konsumen diberi kesempatan untuk memilih sendiri isi dari burrito mereka yang diinginkan. Karena konsumen memiliki keinginan tersendiri dan kami sangat menghargainya. Hal ini kami lakukan agar konsumen juga bisa merasakan pengalaman baru dengan memilih isi burrito yang mereka inginkan. Di Indonesia sendiri bisa dibilang baru kami yang menerapkan sistem ini di bidang makanan cepat saji. Market analysis juga memiliki weakness, yaitu kekurangan. Kekurangan dari Kolaborito sendiri itu ada di bagian produksinya, di mana kami masih belum bisa memproduksi produk kami dalam skala yang besar karena adanya keterbatasan dalam jumlah tenaga kerja. Lalu ada opportunity atau peluang. Peluang dari Kolaborito menjadi brand ternama yang cukup besar karena di Indonesia sendiri, khususnya di Kota Bandung, masih belum ada kompetitor dengan produk sejenis untuk saat ini. Selain itu, bisnis di bidang food and beverage juga akan terus berkembang ke depannya. Lalu ada threats atau ancaman. Kemungkinan ancaman yang dihadapi Kolaborito terdapat pada kompetitor brand ternama seperti Taco Bell. Dan jika ada yang mendirikan UMKM dengan produk sejenis dengan daerah yang sama dengan Kolaborito, yaitu Kota Bandung. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh Christopher Jason. Oke, pada bagian kedua saya akan menjelaskan mengenai business environment, di mana akan dibagi menjadi dua subbab, yaitu micro environment dan macro environment. Nah, next untuk bagian micro environment itu saya akan menjelaskan bagian the company dulu. Nah, dalam menjalankan perannya, Kolaborito masih menggunakan pembagian tugas secara sederhana, karena Kolaborito masih dalam tahapan startup, sehingga beberapa fungsi dijalankan oleh manajer yang sama. Nah, untuk tugas dan fungsi perorangan ya, Justin itu sebagai CEO yang bertugas untuk mengontrol aktivitas manajer lain, membuat strategi dan keputusan bisnis, serta melakukan budgeting. Lalu saya sendiri, Jason, sebagai marketing director, yang bertugas untuk melakukan riset terhadap tren yang berjalan, membangun brand awareness, serta melakukan promosi. Lalu terakhir itu Peter sebagai production director, yang bertugas untuk pembelian material, melakukan produksi, serta melakukan quality control. Lalu pada poin kedua itu ada customer. Nah, Kolaborito sendiri memiliki target market yang berdomisili di Kota Bandung dengan rentang usia 12 hingga 50 tahun. Baik itu pria maupun wanita yang memiliki kegemaran dalam mengkonsumsi makanan cepat saji dan suka terhadap sesuatu yang praktis dan cepat. Pada poin ketiga yaitu competitors. Kompetitor dari Kolaborito sendiri ada yang berupa direct kompetitor dan indirect kompetitor. Nah, maksud dari direct ini adalah restoran yang menjual produk berupa burrito, sedangkan indirect sendiri merupakan restoran cepat saji tetapi tidak menjual produk sejenis. Nah, untuk contoh dari kompetitor sendiri, untuk direct kompetitor itu ada Taco Bell, Chili, Amigos Restoran, dan Erlas Mexican Cafe. Sedangkan untuk indirect sendiri ada McDonald, KFC, Kebabs, dan Takaloko. Nah, pada subbab yang kedua itu macro environment. Poin pertama saya akan membahas tentang demografiknya sendiri. Dari segi demografiknya itu, Kolaborito menargetkan konsumen, khususnya konsumen yang berada di wilayah perkotaan,
yang khususnya berlokasi di Kota Bandung dan sekitarnya, dengan target usia itu 12 hingga 50 tahun. Jenis kelaminnya itu pria dan wanita, dan pekerjaannya itu semua pekerjaan. Poin kedua yaitu ekonomi. Kalau Burrito sendiri menargetkan kalangan ekonomi dari menengah ke atas sampai menengah ke bawah dapat menikmati produk dari Kalau Burrito. Nah, terdapat beberapa peluang yang kami lihat dari segi ekonomi ini. Yang pertama itu besarnya permintaan akan makanan cepat saji selama pandemi yang berlangsung. Nah, bisa dilihat sejak pandemi terjadi, permintaan akan makanan cepat saji mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan karena banyak orang yang mengalami tekanan atau stres selama pandemi. Hal tersebut mengakibatkan banyak orang yang lebih memilih makanan yang tidak sehat untuk mengurangi stres tersebut. Nah, keadaan ini tentu saja akan berpengaruh pada permintaan Kalau Burrito sendiri yang akan meningkat. Gitu. Nah, untuk peluang yang kedua itu kami melihat karena belum ada kompetitor besar di Kota Bandung. Nah, menurut analisis kami, masih belum ada kompetitor yang menjual produksi jenis dengan branding yang cukup besar di Kota Bandung ini. Nah, hal ini menjadikan kesempatan Kalau Burrito menjadi market leader di bidang makanan cepat saji itu cukup besar, khususnya pada produk burrito sendiri. Poin terakhir yaitu kultural. Nah, kami melihat adanya budaya memesan makanan melalui aplikasi secara online di era yang serba digital dan instan saat ini. Masyarakat cenderung ingin memesan makanan secara online menggunakan aplikasi seperti Grab, Gojek, karena memesan makanan secara online itu lebih mudah dan memiliki banyak promo yang bisa menarik perhatian konsumen. Next. Sekarang saya akan membahas lebih lanjut akan marketing strategi yang dianut oleh Kalau Burrito, di mana akan dibagi menjadi beberapa segmen, yaitu pembahasan STP, marketing intermediaries, dan responding to the market environment. Nah, sekarang mari kita beranjak ke bagian STP yang dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama segmenting dan dibagi lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada geography. Nah, karena Kalau Burrito akan membuka bisnisnya secara online, proses produksi akan dilakukan di Bandung, sehingga Kalau Burrito memiliki target pasar, yaitu masyarakat Indonesia khususnya di Kota Bandung. Kemudian, dari segi demografik, Kalau Burrito akan menyasar semua gender, baik laki-laki dan perempuan dengan rentang usia di atas 15 tahun, terutama pelajar di sekolah dan mahasiswa, serta pekerja kantoran yang menginginkan makanan siap santap. Selanjutnya, dari segi behavioral, Kalau Burrito menyasar orang-orang yang ingin sesuatu yang cepat dan juga praktis. Perilaku ini cenderung didapati dalam setiap lapisan masyarakat, dan mereka bersedia untuk mengeluarkan uangnya untuk membeli sesuatu yang praktis dan tidak menyita banyak waktu. Nah, selanjutnya dari segi targeting, Kalau Burrito akan menargetkan konsumen yang khususnya ada di Kota Bandung dengan rentang usia 12 hingga 50 tahun, baik pria maupun wanita yang gemar mengkonsumsi makanan cepat saji. Dan kemudian dari positioning, Kalau Burrito memposisikan brandnya sebagai brand yang menyajikan makanan cepat saji berupa burrito yang berkualitas, mempunyai cita rasa yang enak, serta dengan harga yang terjangkau. Selanjutnya, next. Saya akan membahas tentang marketing intermediaries. Selanjutnya, dalam bagian pemasaran, kami akan memprioritaskan pemasaran secara online yang dilakukan melalui platform e-commerce seperti yang tertera pada gambar kiri saya, yaitu terdapat GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood dengan pemberian promo dan juga paket bundle yang akan menarik pelanggan lebih lagi. Dan Kalau Burrito juga akan menggunakan sosial media resmi untuk menyampaikan informasi-informasi lainnya seputar bisnis dan produk kami dan melakukan pemasaran melalui selebgram dalam bentuk endorse. Kemudian ada juga upaya pemasaran kami secara offline, yaitu mengikuti bazar dan juga event makanan lainnya yang meliputi food festival, pameran kuliner, dan lainnya dengan tujuan untuk meningkatkan brand awareness dari Kalau Burrito. Kemudian ada juga tujuan jangka panjang kami, yaitu melakukan pemasaran melalui offline store yang nantinya akan beroperasi di sekitar Kota Bandung. Boleh next? Dan yang terakhir, saya akan membahas responding to the marketing environment. Pada era ini, penjualan dan pemasaran secara online tengah marak di masyarakat. Dan Kalau Burrito akan memaksimalkan pemasarannya melalui media tersebut, yang dibagi menjadi pemasaran reaktif dan juga pemasaran proaktif. Nah, strategi pemasaran reaktif yang akan dilakukan oleh Kalau Burrito antara lain adalah
memberikan respon yang cepat terhadap konsumen, baik di media sosial dan maupun e-commerce Kolaborito, dan memberikan respon positif pada masukan konsumen. Dan pada pemasaran proaktif, Kolaborito akan membuat konten secara berkala di akun media sosial Kolaborito, dan Kolaborito akan terus berinovasi pada menu-menu berdasarkan tren yang diminati masyarakat. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kesimpulan. Kolaborito merupakan bisnis startup yang berdiri pada Februari 2022 dan bergerak di bidang food and beverage dengan menawarkan makanan khas Meksiko, yaitu burrito. Kami yakin dengan merek Kolaborito karena market analisis yang telah kami telah secara mendalam diikuti dengan analisa akan kondisi lingkungan dalam business environment yang dapat mempengaruhi Kolaborito, sehingga kami mendapatkan marketing strategi yang sangat relevan dengan kondisi masyarakat saat ini, dengan tujuan meningkatkan penjualan dari Kolaborito. Dengan persiapan yang matang, kami yakin bahwa Kolaborito dapat menjadi terobosan baru dalam bidang food and beverage, khususnya di Kota Bandung. Demikianlah presentasi dari kelompok bisnis kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam perkataan maupun tindakan kami. Terima kasih.